Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada murid yang tidak hadir? Ada Bu, si Pika, si Bayu. Katanya sih si Pika sama si Bayu sakit Bu. Oh, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Istaidu ikro doa. Selesai. Baik. Terima kasih, Imam. Sama-sama Bu. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Apakah ada yang tahu teks berita itu apa? Tidak Bu, apa Bu? Baik, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Seperti sekarang kan sedang terjadi bencana di mana-mana seperti Gunung Semeru meledak, terus Merapi, dan banjir di mana-mana. Terus ada unsur-unsur berita. Apakah ada yang tahu apa saja? Saya tahu Bu. Baik, silakan Nah Imam. 5W 1H. What, who, when, where, why, dan how. Wah, pintar sekali. Terima kasih banyak. Oke, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur yang tadi disebutkan oleh Nah Imam. Ada what. What itu adalah suatu berita akan dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Jadi apa sih berita itu? Nah itu what. Kemudian ada who. Who itu siapa? Siapa yang terjadi atau siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian ada where. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian ada where. Di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ada why. Mengapa sih peristiwa itu bisa terjadi gitu. Lalu ada how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian setelah itu ada unsur-unsur dalam pembuatan berita. Ada unsur aktual yang mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau yang sedang terjadi. Pertanyaan tersebut bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, baik, makasih semuanya. Kemudian ada unsur faktua. Unsur faktua adalah kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa. Kemudian ada unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh yang penting atau memiliki kapasitas yang telah diikuti oleh masyarakat. Kemudian ada unsur menarik. Wah, berita ini menarik. Jadi semuanya penontonnya merasa terkesan dan dapat memahami apa isi berita tersebut dan dapat mengetahui apa saja yang terjadi sebenarnya. Baik, kemudian ada struktur teks berita. Ada orientasi berita, peristiwa, sumber berita. Orientasi berita, ada yang tahu? Tidak Bu. Baik. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelas singkat mengenai berita tersebut. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian ada sumber berita. Sumber beritanya didapatnya berita tersebut. Di mana didapatnya berita tersebut? Nah, itu sumber beritanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Perbedaan teks berita dan teks non berita. Teks berita. Ada yang bisa? Dari pengertian tadi, ada yang bisa? Saya Bu. Silakan, Nah. Teks berita itu faktual, aktual. Ya, betul. Dibuat oleh wartawan. Nah, baik. Bahasanya
komunikatif. Ya, Terus tidak mencantumkan opini pribadi. betul. Kemudian teks non beritanya bagaimana, Nak? Lanjutkan. Teks non berita berarti kebalikannya, Bu. Ya, silakan. Faktual, Maksudnya. dibuat Ya, oleh ahlinya. betul. Induktif, Ya, bahasa sesuai teks. ya, betul. Mencantumkan opini. Ya, terima kasih, Nak. Baik, setelah ini Ibu akan menyampaikan contoh teks beritanya ya. Informasi pertama, Saudara, tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Total sudah 43 jenazah yang teridentifikasi. Ketiga jenazah diidentifikasi melalui pencocokan DNA. Ketiga jenazah bernama Yulian Andika, laki-laki usia 33 tahun, Ratih Rindania, perempuan berusia 32 tahun, dan Theophilus Uladari, laki-laki usia 22 tahun. Dengan penambahan ini jumlah korban yang sudah teridentifikasi hingga kini adalah 43 korban. Adapun jenazah yang telah diserahkan ke pihak keluarga sebanyak 32 orang. Tim rekonsiliasi pada hari ini telah berhasil kembali mengidentifikasi sejumlah 3 jenazah melalui identifikasi DNA. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yulian Andika, laki-laki usia 33 tahun. Yang kedua, Ratih Rindania SE, perempuan 32 tahun. Yang ketiga, Theophilus Uladari, laki-laki usia 22 tahun. Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenazah. Total jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga sampai hari ini sejumlah 32 jenazah. Baik anak-anak, seperti yang kita lihat dari contoh teks berita dan beritanya langsung seperti yang di televisi yang sering kita lihat, Ibu akan menyampaikan yang seperti tadi nih. Ada ciri-ciri teks berita. Seperti tadi, menarik, jelas menarik. Terus terkini, aktual, dan dapat dipercaya, terus diterima oleh masyarakat. Betul tidak? Yang itu sangat jelas. Kalimatnya sederhana dan mudah dipahami oleh penonton dan kita semua. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, apakah ada yang belum jelas? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Jika seperti itu, mari kita tutup materi hari ini. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Istaidu ikrau doa. Selesai. Baik, terima kasih semuanya. Semoga hari kalian bahagia dan saya juga bahagia. Semoga kalian sehat dan keluarga kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.